Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pemaparan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu menerapkan budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif ada 5 yang diterapkan: disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Pada budaya positif, kali ini kita membahas mengenai disiplin positif. Disiplin positif memiliki pengertian yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran dan berdasarkan nilai kebajikan. Konsentrasi. Disiplin pasti lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Pada motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan penghargaan. Keempat, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk nomor 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal. Untuk nomor 3 dan 4 merupakan motivasi internal yang dilakukan di lingkungan sekolah. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu menjadi pemantau, kedua sebagai teman, ketiga sebagai manajer, keempat sebagai penghukum, kelima membuat merasa bersalah. Dalam keyakinan kelas, keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa jelas arahnya kemana. Maka perlunya kita membuat kesepakatan kelas dengan peraturan bersama yang disepakati bersama oleh warga kelas. Mengapa dan bagaimana? Mengapa seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna? Dan bagaimana guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang kita akui bersama. Seperti tadi dalam penjelasan bahwa keyakinan bersama ditentukan oleh kesepakatan bersama yang ada di dalam kelas. Segitiga restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Segitiga restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu hubungan. Segitiga restitusi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, dalam segitiga restitusi dikenali oleh 3 tindakan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian
selalu akan ada pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan atau validasi tindakan yang salah perlu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Keterkaitan antar materi. Nah, dalam pembahasan kali ini, keterkaitan antar materi yaitu melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1. Keterkaitan antar materi ini, penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama pada modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Pada modul 1.4 yaitu adalah budaya positif. Nah, keterkaitan antar materi budaya positif terhadap 3 jenis modul yang sebelumnya yaitu tercapainya impian seorang guru akan muridnya yang memiliki budaya positif diawali dengan prakasa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak. Berikut adalah refleksi pemahaman saya selama mempelajari modul 1.4. Pada pertanyaan ini, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Nah, refleksi pemahaman ini, disiplin positif, hukuman dan penghargaan, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia. Di mana konsep intinya merupakan hal yang harus kita resapi bersama-sama di dalam diri sebagai seorang guru yang mampu kita wujudkan dalam tindakan dan kita lakukan terhadap orang lain pula. Hal yang diduga di luar dugaan akan terjadi. Hal menarik yang terjadi di luar dugaan bagi saya adalah mempelajari teori perilaku manusia. Ternyata penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid, mampu menurunkan kualitas bagi murid, dan kurangnya rasa percaya diri bagi murid, serta memajukan kreativitas. Perubahan apa saja yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan inti dalam modul budaya positif baik institusi? Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan melalui keputusan bersama dan supaya saya menangani murid yang terlambat, murid mencontek atau bekerja sama, murid yang jarang masuk sekolah, murid yang bermasalah lainnya, seperti tidak masuk jam pelajaran dan tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguhnya. Semua pengalaman ini saya selesaikan melalui pemanggilan dan dengan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan yang saya alami adalah perasaan
dan saya sangat termotivasi dan penuh semangat dalam menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah secara baik dan tepat agar dapat menuntun anak-anak murid dan pembelajaran menjadi menyenangkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu murid sangat termotivasi dan menjadi rutinitas baik di kelas dengan kesepakatan bersama dalam penerapan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki yaitu guru harus tetap konsisten dalam menerapkan peraturan tersebut. Kemudian, guru juga harus memerankan perannya sebagai manajer dalam menanggapi setiap permasalahan yang terjadi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda capai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang saya gunakan yaitu sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah menjadi teman dan pendukung modul ini. Selalunya memberikan hukuman berdasarkan apa yang terjadi pada kesalahan murid. Kemudian, sesudah mempelajari modul ini, saya lebih memahami kondisi sebagai seorang guru ketika berhadapan dengan muridnya dan menggunakan segitiga restitusi dalam disiplin positif menjadi manajer. Perasaan saya lebih tenang dan murid lebih bahagia serta menjadi disiplin positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya pernah menyelesaikan masalah segitiga restitusi dalam proses validasi tindakan yang salah serta menanyakan keyakinan polisi. Hasil yang saya dapatkan sebelum dapat dikatakan sempurna karena kadang murid masih merasa kurang nyaman untuk diajak berdiskusi atau menyelesaikan masalah terhadap permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Nah, sebelum merestitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Saya mempraktekannya dengan yang pertama, menanyakan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi kepada murid. Kedua, menanyakan penyebab kenapa hal itu terjadi. Ketiga, menanyakan mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas dalam tindakan yang salah tersebut yang telah dilakukan oleh murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Konsep yang perlu diterapkan yaitu menerapkan budaya positif dalam menyikapi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, berkolaborasi bersama warga sekolah, rekan sejawat, khususnya mengajak kepala sekolah untuk turut serta terlibat menerapkan budaya baik di sekolah. Konsistensi keyakinan yang bersifat universal dan menjadi teladan bagi murid, serta mengajak orang tua siswa juga menerapkan budaya positif di rumah dan diterapkan di lingkungan sekolah, termasuk mengajak dunia kerja dan dunia industri di kalangan murid SMK dalam menerapkan konsep budaya positif. Kesimpulan dan harapan yang saya harapkan dalam mempelajari modul 1.4 ini adalah saya sangat berharap bisa menerapkan dan berkolaborasi bersama warga sekolah dalam menciptakan budaya baik di sekolah, mampu membangun karakter-karakter baik, terbangunlah sesuai dengan harapan terhadap budaya positif ini, saling berkontribusi dan berkolaborasi dengan diperlukannya untuk tercipta budaya positif ini di lingkungan sekolah. Dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih hasil pemaparan saya mengenai kesimpulan dan restitusi yang saya pelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Semoga pemaparan ini mudah dipahami dan mudah dimengerti untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.